Jadi gini Mas, kita harus tahu dulu ya apa itu visum. Atau dalam bahasa hukum itu ada namanya visum et repertum gitu ya. Oke. Jadi visum et repertum itu adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis, kalau dikatakan resmi, dari siapa? Penyidik, tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Jadi ini tidak bisa sembarangan gitu loh Mas, orang meminta visum, wah saya mau ke rumah sakit minta visum. Kalau itu tidak atas perintah penyidik, nah nanti akhirnya apa? Visum itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian, kan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, sudah hadir di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Suteki, jenengan ngikutin kabar ini nggak, Prof? Mahasiswa UI yang ditabrak, meninggal kecelakaan, Prof? Ya. Ya, karena ini ramai lagi, Prof. Ketika ini di timeline Twitter, di mana-mana, di Instagram juga ternyata ramai terkait dengan kasus mahasiswa UI, namanya Hasya Atallah Saputra. Beliau meninggal kecelakaan yang malah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kan yang menariknya di sini. Nah, pertanyaan pertama, Prof, terkait dengan kasus ini, apakah Hasya merupakan korban ganda atau istilahnya double victim, Prof, dalam pandangan jenengan? Iya, soal double victim ini ya, itu kan pendapat dari Ketua Indonesia Police Watch ya, IPW ya, yang menyoroti kasus ini ya, bahwa ada mahasiswa UI namanya Hasya Atallah Saputra itu ya, usia 18 tahun yang tewas dalam, nah ini jelas ya, peristiwa hukumnya itu ada kecelakaan di situ ya. Ada kecelakaan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dua ini, satu tewas dalam kecelakaan dan yang kedua ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang disebut namanya double victim itu. Nah, atas dua hal tadi, maka Ketua IPW itu menilai tadi bahwa Hasya itu merupakan korban ganda atau disebut dengan double victim. Dalam hal ini bisa saya saya nyatakan atau saya berpendapat, ya saya sebenarnya berpikir sama ya dengan Ketua IPW itu, artinya memang kemungkinan terjadinya double victim itu sangat kuat gitu ya, sangat besar lah kemungkinan. Jadi seseorang bisa menyandang atau dalam hal ini Hasya itu bisa menyandang dua status, yaitu sebagai korban tapi juga sekaligus sebagai pelaku, dalam arti apa? Penyebab terjadinya kecelakaan itu. Yang disebut itu kalau di dalam pemberitaan itu adanya kelalaian dari Mas Hasya ini. Oke. Nah, dalam konteks undang-undang lalu lintas, Prof, mungkin nggak sih korban itu menjadi tersangka sekaligus? Ya sebenarnya bukan hanya di bidang lalu lintas saja ya. Anda mungkin pernah dengar juga apa itu yang pembegal itu ya. Orang yang mestinya jadi korban pembegalan tapi ketika itu melakukan perlawanan membunuh misalnya, itu juga bisa menjadi tersangka kan begitu. Tersangka terhadap pembunuhan gitu loh. Nah nanti memang akhirnya bisa saja itu dihentikan atau apa, atau nanti dalam di peradilan bisa jadi yang bersangkutan dibebaskan karena apa? Melakukan pembelaan diri kan itu. Jadi status tersangka itu namanya baru tersangka, kan tidak selalu nanti dihukum gitu. Nah, korban pada saat kecelakaan lalu lintas itu artinya bisa saja itu berakibat pada diri sendiri maupun orang lain kan begitu. Nah, dalam kasus Hasya ini polisi berdalih penetapan tersangka almarhum Hasya itu karena korban lalai saat mengendarai sepeda motor sehingga terjadi namanya kecelakaan. Itu loh Mas. Ini yang sebenarnya kita harus melihatnya itu sejauh itu harusnya, karena kalau dinilai ada kelalaian memang orang itu bisa bersalah karena kelalaian gitu loh. Orang bisa dihukum karena lalai, maka
polisi ini menetapkan sebagai tersangka. Nah, yang berkembang kan kemudian, wah, mosok polisi kok tidak punya empati, apalagi ada video juga yang menyatakan bahwa ada ya dalam tanda kutip arogansi pensiunan polisi ini yang bagaimana mengatakan itu kepada keluarganya bahwa ya sambil apa katanya berkaca pinggang kemudian mengatakan ya aku yang menabraknya mau apa misalnya. Kalau itu betul memang itu tidak layak lah, artinya dari sisi etis itu tidak boleh dibenarkan gitu. Karena kita harus juga punya rasa empati ya, meskipun dalam hal ini polisi tersebut bisa dikatakan tidak salah misalnya ya, artinya tidak ada kesengajaan atau kelalaian sama sekali, misalnya ditemukan begitu ya tidak bersalah. Cuma dalam hal ini kan namanya kecelakaan, apalagi menyebabkan kematian seseorang itu harus tidak boleh ya menyatakan dengan nada yang lebih arogan itulah, itu saya kira tidak etis di situ. Tapi bagaimana Prof dengan fakta, satu fakta katanya hingga hari ini hasil visum itu juga tidak diberikan ke keluarga, meski visum itu dilaksanakan atas permintaan keluarga, Prof. Tapi dari sini kemudian juga keluarga itu melakukan visum, tapi juga pihak rumah sakit nggak memberikan bukti pembayaran. Ya, dalam pandangan jenengan ini suatu kejanggalan apa bukan? Dan apakah pihak keluarga ini berhak mengetahui alasan penetapan tersangka Hasya? Iya. Jadi gini Mas, kita harus tahu dulu ya apa itu visum. Atau dalam bahasa hukum itu ada namanya visum et repertum gitu ya. Jadi visum et repertum itu adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis, kalau dikatakan resmi, dari siapa? Penyidik, tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia, baik hidup maupun mati, ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Jadi ini tidak bisa sembarangan gitu loh Mas, orang meminta visum, wah saya mau ke rumah sakit minta visum. Kalau itu tidak atas perintah penyidik, nah nanti akhirnya apa? Visum itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian, kan begitu. Nah, dugaan saya mengapa rumah sakit kok tidak mau mengeluarkan bukti pembayaran visum atas permintaan keluarga ini, karena rumah sakit juga tahu jalur visum et repertum itu harus bagaimana, kan itu. Harus ada permintaan tertulis dari penyidik kepolisian, kan itu. Yang nanti hasilnya itu bisa dipakai untuk apa? Kepentingan pemeriksaan di pengadilan gitu loh. Nah, kalau visum permintaan sendiri itu tidak mempunyai tadi saya katakan kekuatan hukum yang sah dan mungkin dalam tanda kutip ya itu dikatakan ilegal. Maka dalam hal ini rumah sakit tidak mau mengeluarkan bukti pembayaran visum. Itu loh Mas. Jadi ini ya masyarakat saya kira juga harus paham, artinya orang minta visum itu tidak sembarangan gitu loh, harus atas perintah penyidik gitu ya. Jadi ini nanti kan karena akan dikaitkan dengan pengusutan suatu terjadinya peristiwa hukum tertentu atau perbuatan hukum tertentu, gitu Mas. Oke. Lalu apa yang perlu kita lakukan, Prof? Apakah polisi harus melakukan gelar perkara ulang dengan mengundang keluarga korban dan kuasa hukum agar transparan, atau seperti apa, Prof, dalam pandangan jenengan? Kalau kita baca peraturan perundang-undangan ya, dasar hukum pelaksanaan gelar perkara itu kan diatur dalam KUHP ya, juga ada Perkapolri ya, itu diatur ya, beberapa mengatur tentang gelar perkara itu. Prinsipnya sebenarnya ada dua jenis Mas gelar perkara itu, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus, kan itu. Nah, yang sudah dilakukan oleh Polri ya dalam hal peristiwa atau peristiwa hukum sekarang ini yang terkait dengan Hasya itu gelar perkara biasa. Artinya ya memang tidak dilakukan untuk yang khusus atau belum gitu ya. Jadi gelar perkara biasa yang di situ saya membacanya melibatkan ada polisi, propam, kemudian juga ada
ini ada namanya ahli, ya ada ahli. Tapi saya baca kok tidak melibatkan terlapor atau misalnya dalam hal ini yang kemudian menjadi tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya itu tidak melibatkan semacam itu. Nah ini sudah dilakukan gelar perkara oleh polisi itu karena bukan korban, tersangka itu meninggal dunia, yaitu Mas Hasa itu meninggal dunia, kemudian diterbitkannya namanya SP3. Karena salah satu alasan untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan itu kan ada tersangka itu meninggal dunia, selain tidak cukup bukti ataupun juga kadaluarsa itu. Nah, kalau tadi ada misalnya permintaan reka ulang apa namanya gelar perkara ya, gelar perkara itu ya bisa aja dilakukan gelar perkara ulang ya, tadi kita sebut namanya gelar perkara khusus. Nah, untuk apa gelar perkara khusus itu? Sebenarnya ada 3 tujuan ya. Pertama, merespon laporan atau pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukum setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik. Yang kedua, membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru. Nah, ini misalnya ada bukti baru bisa saja, atau yang kemudian yang ketiga adalah menentukan tindakan kepolisian secara khusus. Mungkin ini yang lebih tepatnya adalah alasan yang kedua, itu membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan, kan sudah ada SP3 nih. Setelah misalnya ditemukan bukti baru atau mungkin bisa ada barang bukti atau mungkin ada saksi dan seterusnya yang baru yang bisa menyatakan mungkin berbeda dengan apa yang sudah diungkapkan dalam gelar pertama biasa itu. Atau yang ada 4 ya. Yang keempat itu membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi itu bisa ada 4 alasan itu. Tapi intinya bisa dilakukan gelar perkara ulang ya jika ada salah satu tadi persyaratan tadi, misalnya didapat bukti baru, atau di situ karena gelar pertama yang pertama tidak melibatkan salah satu pihak terlapor atau tersangka. Nah, dalam kasus ini gelar perkara yang pertama itu setahu saya itu tidak melibatkan pihak keluarga tersangka atau terlapor ya, dalam hal ini bisa itu atau karena Asia itu sudah meninggal kan berarti keluarganya atau penasihat hukumnya. Jadi bisa itu Mas dilakukan namanya gelar perkara ulang khusus yang tadi saya sebutkan. Khusus ya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Teki, terima kasih juga Puan dan Tuan semua yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan keempat terkait dengan kasus mahasiswa UI Hasya Atullah yang meninggal kecelakaan. Baik, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Teki, karena satu yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Dan terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.